seorang pengusaha itu ya, pasti ada jatuh bangun. Dan itu pasti udah dirasain semua pengusaha. Ya, Dimana kalau- pengusaha harmoni berada pasti pernah ngerasain. kalau mau jadi seorang pengusaha wajib dia tahan banting dan tahan untuk jatuh rendah, bahkan pun mau di atas. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Kali ini kita kedatangan narasumber ya. Jadi kita lagi bersama Bapak Dedi, salah seorang teman dekat yang sekaligus pengusaha juga yang dekat dengan pemilik dari PT Harmoni Kreasi. Perkenalkan diri dahulu Bapak ke teman-teman sahabat Harmoni. Baik, nama saya Didi Hermansyah. Usia saya 40 tahun dan saya seorang pengusaha atau kontraktor bergerak di bidang alat berat beserta general lain-lainnya. Wah, keren ya Pak. Untuk kontraktornya itu Chevron atau Pertamina? Ya, ada di BB Migas, ada di Migas beserta ada di pihak swasta Kebun Kelapa Sawit PT AD. PT apa Pak? PT AD Precision. Oh, PT AD. Ya. Pak. Itu kalau boleh tahu kira-kira udah berapa tahun Pak? Kurang lebih hampir 12 tahun saya bergerak di bidang alat berat dan usaha dan lain-lainnya. Wah, jadi balik ke pertanyaan nih ya Pak ya. Seberapa dekat Bapak dengan pemilik PT Harmoni Kreasi, Bapak Harmoko itu sendiri? Seberapa dekat? Kalau dibilang seberapa dekat, saya hubungan dengan Bapak Harmoni ya, Harmoko. Saya sudah menganggap beliau itu saudara saya juga. Wah, bukan teman lagi kan. Ya, bahkan saya udah kakak. Kita bilang. Jadi lebih depannya kayak kakak adik ya? Nah, itulah hubungan kami. Sama orang Jawa dong? Ya, itulah orang Jawa. Bilangnya Jos. Jos. Jadi di mana asal Pak Dedi nih? Saya asalnya dari Jawa Tengah, Wonogiri, tepatnya di Wiyantoro. Tapi saya karena orang tua pindah zaman dulu, bermigrasi ada di Delhi kan gitu. Delhi itu daerah Delhi itu daerah Medan. Ya. Oh iya Medan. Delhi. Tapi balik lagi kembali ke Pekanbaru ini. Di sini pun ada trans juga. Iya, banyak kalau di Pekanbaru itu daerah Kampar ke kiri itu ya, trans. Daerah Sungai Pakar. Sungai Pakar ya. Kampar kiri itu pada rata-rata orang trans semua. Orang trans semua. Berarti seberapa lama Bapak kenal Pak Moko? Terus di mana sih kenal pertama kalinya? Kenalnya sudah lama saya dengan Pak Moko. Saya melihat usaha dari Pak Moko, dan itulah jadi pedoman saya juga. Saya melihat beliau jatuh bangun, kadang di atas, kadang bawah, kadang di atas sampai titik rendah sampai ke tinggi. Kalau jatuh kan bisa Seorang pengusaha itu ya, pasti ada jatuh bangun. Dan itu pasti udah dirasain semua pengusaha. Ya, Dimana pengusaha Harmoni berada pasti pernah ngerasain itu. Kalau mau jadi seorang pengusaha wajib dia tahan banting dan tahan untuk jatuh rendah, bahkan pun mau di atas. Ya, betul sekali. Jadi tidak melihat dari atasnya juga, di bawah juga punya, selalu kembali kepada yang kuasa. Betul. Jadi sahabat Harmoni seorang pengusaha emang mempunyai beberapa risiko ya Pak. Iya betul. Kita sudah siap menjadi pengusaha, akan siap untuk jatuh dan bangun gitu ya. Betul. Selanjutnya seperti apa sih Pak kepribadian Pak Moko itu dari pandangan Pak Dedi? Wah, kalau kepribadian ditanya, ya kadang ada komediannya juga. Lucu ya? Ya. Ada ya kayak gini. Iya. Aku juga ngerasain sih. Iya sih. Kadang komediannya, ya aneh-aneh sih lawakannya gitu. Iya. Maklum orang dari Jawa banyak. Tapi aku orang Jawa emang gitu semua ya Pak? Tergantung sih, tapi pada mayoritasnya hampir semua orang Jawa sih hubungan dari cerita leluconnya itu pasti ada. Ya, memang Kan itu dari sisi
happy-nya gitu Iya. kan. Kalau sisi lainnya ketika dia ngadapin masalah, ketika dia jatuh atau ketika lagi di atas, seperti apa dari pandangan Pak Dedi? Kalau saya melihat dari pandangan saya, kacamata saya sendiri sih, saya lihat mau di atas mau di bawah, saya lihat si Pak Moko beliau ini saya sih salut ya. Artinya beliau sanggup menghadapi segala apapun tantangannya. Wah, sangat. Mau dia apa, biar tetap biasa aja seperti biasa dengan keadaannya. Mau dia di atas, mau dia di bawah. Itu saya melihat pandangannya. Sebagai teman dekat, so pasti itu pasti bakal dirasain ya. Pasti ya. Balik lagi nih, ketika Pak Dedi susah misalnya atau Pak Dedi lagi di bawah, apa Pak Moko juga ada nih di buat Pak Dedi gitu. Oh, selalu ada. Asik. Yang Selalu selalu ada ada untuk spiritual keagamaannya. Artinya selalu membentengi kita untuk hal-hal yang tidak negatif. Artinya Pak Moko memberikan support selalu positif. Ini yang makanya saya selalu beranggapan beliau ini bagus itu usaha kan gitu. Tidak pantang menyerah lah ya jadi. Ya, itu yang salah satunya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sih pandangan Pak Dedi? Pak Dedi kan udah kenal Pak Moko kurang lebih 12 tahun. Iya. Ya, 12 tahun ya. Pandangan Pak Dedi tentang usaha Pak Moko, jatuh bangunnya seperti apa, tentang interior atau tentang bisnis interior itu sendiri, bagaimana pandangan Pak Dedi? Kalau ditanya saya dengan begitu, saya sih melihat jawabannya sih sebenarnya sudah perfect, tetapi alangkah perfectnya lagi apabila teamworknya itu memberikan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Kalau untuk beliau Pak Mokonya, saya sih lihat sudah super jos deh. Biasa. Ya. Nanti kalau terlalu dipilih, Ya biasa itu kalau biasa gitu. Iya. Gitu. seneng Nah, di balik layar. iya. Jadi kalau untuk teamworknya lah, jatuhnya ini untuk karyawan. Saya pernah sering diajak sih sama beliau mau di workshop ataupun sampai di tempat di interior klien. Artinya simbolisasi kerjasama mereka bagus, cukup bagus. Dan untuk pekerjaannya ya, bilang boleh lah. Tapi kan itu pandangan Pak Dedi tentang bisnis interior di Harmoni. Iya. Kalau menurut pandangan Pak Dedi tentang interior menyeluruh lah di Pekanbaru ini, apa daya saingnya tinggi atau bisa bersaing atau bagaimana menurut pandangan Pak Dedi? Kalau pandangan saya untuk Harmoni, untuk pandangan ke keluarnya ya, gitu artinya bukan internalnya tapi di luar. untuk di luarnya. Kalau untuk bersaing ya sangat luar biasa bersaing dan wajar, mau harga ya mau dengan kualitas. Betul. Jadi kalau misalnya sahabat Harmoni ingin interior yang bagus, ya jangan kalau harga jangan diturunkan gitu kan, otomatis harga ada kualitas. Betul. Kalau mau kita lebih wow, ya kita pun berani juga. Jadi selanjutnya kritik dan saran dari Pak Dedi nih untuk Harmoni lebih baik ke depannya. Barangkali kan ini bisa jadi motivasi kita juga nih sebagai pekerja, sebagai Pak Moko juga sebagai pemilik usaha juga. Kalau kritik dan saran saya sih supaya Harmoni ini apa ya namanya, kerjasama tim tadilah, teamwork tadilah, iya itu yang harus diutamakan. Dan leadershipnya itu yang harus diapakan. Jadi harus ada kekuatan dari atas juga sih sebenarnya. Ya, kalau pasti. misalnya dari atasnya memang udah goyah ke bawah kan bakal susah jalan ya. Ya saya sih begitu, karena saya melihat sih Harmoni ini kualitas yang diutamakan dan kualitas Ya, dan alhamdulillahnya juga kita kan juga ada beberapa pengerjaan juga untuk interior kan, ada di sekolah SMK Muhammadiyah, kampus kita juga di Unsuska, terus kita juga pernah di rumah sakit Sansani.
Jadi gimana kita bisa mempertahankan dari hasil pengerjaan itu kualitas tadi, dan gimana harmoni ini bisa dikenal di semua orang gitu loh, Pak Dedi. Kalau menurut saya kalau harmoni ini cukup udah dikenal ya, bahkan sampai ke seluruh daerah ya, artinya bukan di Riau aja tetapi sampai ke Jawa, ke Jakarta, Bogor. Karena harmoni ini nama sih udah cukup jos menurut saya. Jadi tinggal mempertahankan kualitas saja lagi ya Pak. Kalau kualitas diutamakan oleh harmoni, saya lihat sih, pandangan saya sebagai teman dan sebagai sahabat, sebagai saudara, saya sih melihat sih harmoni ini mengandalkan utama sih kualitas, dan kualitasnya itu yang diutamakan. Karena memang kepuasan konsumen itu menjadi nomor satu. Iya dong. Iya, menurut saya sih udah sangat bagus harmoni. Bagaimana pandangan Pak Dedi tentang selaku anak muda yang berkreasi, menciptakan kreasinya di sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram, mengembangkan di sana? Bagaimana pandangan Pak Dedi? Kalau pandangan saya untuk YouTube-nya Harmoni Geraha Kreasi ini sangat bagus ya. Artinya untuk kedepannya marketingnya pun lebih baik gitu loh. Gitu ya. Kalau untuk anak-anak muda saya sih menilai belum sampai ke situ ya. Artinya yang ini kan untuk target juga. Oh, ibarat suami istri. Iya. Suami istri ya Pak ya. Iya. Jadi kalau untuk anak Saling muda melengkapi. sementara kan ini termasuk usaha dari Harmoni untuk kolaborasikan di YouTube-nya gitu. Iya, betul. Kalau di pandangan saya sih kalau untuk anak muda belum ke situ, tapi kalau orang jangkauan orang pengusaha yang mempunyai interior yang ingin rumahnya bagus itu masuk ke situ dulu. Karena memang kita sekarang udah banyak penggerakan melalui sosial media. Ya. Karena sepertinya, apalagi di zaman yang sekarang yang udah semakin canggih, sosial media itu sangat berperan penting gimana cara untuk mengiklankan media. Tahu sejauh ini kita untuk marketing kita tiadakan dahulu. Jadi untuk yang mengatasnamakan Harmoni melalui WA atau melalui langsung face to face atau ada marketing lama yang mengatasnamakan Harmoni, itu kita tidak bertanggung jawab atas ada kesalahan yang terjadi di luar atas nama Harmoni, karena sejauh ini kita tidak memakai marketing lain. Jadi sejauh ini itu aja Pak untuk pertanyaan kita. Nah, Kalau yang lain-lainnya boleh ditanyakan juga, enggak apa-apa. mau Ya, tanya gimana? apa? Mas Edi udah punya anak nih? Oh sudah, punya anak Wah, sudah. udah punya ya? Udah, istri Paling satu. besarnya istrinya Istri satu, kirain mau nambah. Oh, tidak. Enggak ya? Oh iya, udah. Paling Kalau saya besar. sih sama seperti beliau Pak Moko, cukup dengan satu aja. Si setia ya. Setia. Setiap selalu. tikungan ada. Oh tidak, jangan, tidak boleh. Ya, oke lah sampai situ. Oke, sukses selalu buat Pak Dedi. Iya, terima kasih. Selalu Bu Bila. berkah segala usaha dan semuanya, berkah untuk kita semua. Terima kasih sahabat Harmoni sudah selalu setia untuk nonton channel YouTube kita. Jangan lupa untuk semua sahabat Harmoni, pantengin terus YouTube kita dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di bawah ini. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar bisa tahu info-info menarik dari kita selanjutnya. Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya ya sahabat Harmoni. See you. Bye.